Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabarnya kakak? Halo kakak Safana, kakak Iren, kakak Nisa, kakak Arum. Ya, dipimpin oleh kakak Safana. Kakak Safana, boleh dipimpin teman-temannya untuk membaca doa? Berdoa dimulai. Selesai. Iya, terima kasih kakak Safana sudah dipimpin teman-temannya berdoa. Anak-anak, Bu Eka tadi pagi sudah membuka kelas di grup WhatsApp, sudah mengirimkan link Google Form untuk absensi. Nanti tolong diisi ya. Oke, anak-anak? Oke? Oke, Bu. Alhamdulillah. Hari ini kita akan belajar tentang tematik tema 1, subtema 1, pembelajaran 1, pembelajaran bahasa Indonesia dan pembelajaran IPA. Sebelumnya, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Berdiri atau duduk yang tegap. Sekarang sudah terdengar suaranya? Melalui mengamati tayangan PowerPoint tentang teks nasi dan jagung melalui Zoom Meet, peserta didik dapat menemukan informasi dari teks laporan. Yang kedua, melalui mengamati tayangan PowerPoint tentang teks nasi dan jagung melalui Zoom Meet, peserta didik dapat mengembangkan dengan menggunakan bahasa sendiri secara rinci menjadi sebuah tulisan. Yang ketiga, melalui mengamati video YouTube alat reproduksi tumbuhan melalui Zoom Meet, peserta didik dapat mengkategorikan perkembangbiakan generatif. Yang keempat, melalui mengamati video YouTube tentang alat reproduksi tumbuhan melalui Zoom Meet, peserta didik dapat menyajikan perkembangbiakan generatif melalui tabel dan manfaatnya. Hari ini, siapa yang tahu tumbuhan? Siapa yang pernah lihat tumbuhan? Boleh di-unmute kakak? Kalau mau menjawab siapa? Kalau bunga, tumbuhan bukan bunga? Tumbuhan. Tumbuhan. Oke. Kalau bunga tuh berkembang biak nggak sih? Kakak? Berkembang biak. Sudah muncul screen Bu Eka? Sudah, Bu. Perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Teman-teman SmartPoint, ayo kita cari tahu tentang perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Perkembangbiakan generatif atau secara kawin dilakukan melalui proses penyerbukan dan pembuahan. Penyerbukan adalah peristiwa jatuhnya serbuk sari ke kepala putik. Setelah terjadi penyerbukan, buluh serbuk sari menuju ruang bakal biji. Di ruang bakal biji terjadi pembuahan, yaitu peleburan serbuk sari dengan kepala putik. Hasil pembuahan dinamakan zigot. Zigot berkembang menjadi biji dan bakal buah, kemudian bakal buah menjadi daging dan buah.
Contoh tumbuhan yang berkembang biak secara generatif adalah mangga, jambu, rambutan, kedelai, jagung, dan padi. Nah, itu adalah perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Sampai jumpa. Nah, sudah disimak videonya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Tadi videonya tentang apa? Penyerbukan Perkembangbiak- generatif. Perkembangbiakan tumbuhan generatif pada tumbuhan. Iya, betul. Nah, perkembangbiakan generatif itu apa sih? Apa yang dimaksud dengan perkembangbiakan generatif? Siapa yang tahu? Hayo, tadi sudah melihat video. Siapa yang bisa menyimpulkan? Perkembangbiakan yang terjadi melalui peleburan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Iya, peleburan antara sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Pertanyaan Bu Eka, ada di mana sih tuh sel kelamin jantan dan sel kelamin betina pada tumbuhan? Nah, Ada di serbuk sari. nah, iya. Perkembangbiakan generatif adalah perkembangbiakan yang terjadi melalui peleburan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Tumbuhan memiliki alat perkembangbiakan berupa bunga. Umumnya terdapat benang sari dan putik. Nah, terjadinya di mana? Di bunga. Oke? Di mana anak-anak? Di bunga. Di bunga. Nah, di bunga itu ada dua macam, yaitu bunga sempurna dan bunga tidak sempurna. Ada dua, yaitu apa tadi? Bunga sempurna dan bunga tidak sempurna. Bunga sempurna adalah bunga yang memiliki alat kelamin komplit. Ada jantan, ada betina. Yang jantan dinamakan benang sari. Yang betina dinamakan putik. Oke? Paham sampai situ? Paham, Bu. Sel kelamin jantan apa namanya? Benang sari. Benang sari. Sel kelamin betina apa namanya? Kala putih. Putih. Hasil pengamatan. Teks laporan hasil pengamatan adalah teks yang berisi informasi berdasarkan pengamatan yang sudah dilakukan. Misalnya pengamatan tentang perkembangan hewan, tumbuhan, atau keadaan sekitar. Dalam isi teks laporan hasil pengamatan, itu 1. Memuat informasi umum yang disajikan secara menyeluruh. Yang kedua, memuat fakta. Yang ketiga, terdapat gagasan pokok. Yang keempat, terdapat kesimpulan. Gagasan pokok adalah, coba dibaca Kakak Radisya. Gagasan pokok adalah ide utama yang dibahas dalam suatu bacaan, bisa berupa kalimat inti atau pokok paragraf. Terus kemudian coba Kakak Indri dibaca. Contoh teks laporan hasil pengamatan. Selain nasi dan jagung sebagai makanan pokok masyarakat Indonesia, terdapat pula Ya, selain nasi dan jagung sebagai makanan pokok masyarakat Indonesia, terdapat pula singkong. Jadi bisa disimpulkan singkong salah satu makanan pokok masyarakat Indonesia. Betul.
Nah, sekarang tugas kalian menyambung tadi tugas yang IPA, mengamati tumbuhan yang ada di sekitar kamu, kemudian digambar dan diberikan keterangan. Yang mana yang putih, yang mana benang sari, yang mana kelopak, yang mana tangkai. Kemudian membuat teks laporan. Oke? Contohnya gimana Bu Eka? Misalnya gini, Bu Eka contohin ya. Bunga yang ada di sekitar rumahku adalah bunga sepatu. Bunga sepatu memiliki bagian putih, sari, tangkai, dan lain-lain. Oke? Bisa? Bisa, Ini Bu. Tapi digambar, Bu. Ya, digambar, terus di bawahnya ada isi teks laporannya. Oke? Dikerjakan di kertas lembar. Nanti hasilnya difotokan via WhatsApp ke Bu Eka. Oke? Oke, Oke, Kakak? Japri, Bu. Japri, Ya. boleh Japri. 1, 2, 3. Ayo Kakak Iren. Perkembangbiakan. Perkembangbiakan apa? Generatif pada tumbuhan. Generatif pada tumbuhan. Perkembangbiakannya terjadi di mana? Di benang sari dan putih. Benang sari dan putih itu adanya di mana? Di bunga. Di bunga, betul, ada di bunga. Kemudian sel kelamin jantan pada bunga apa namanya? Benang sari. Benang sari. Sel kelamin betina pada bunga apa namanya? Putih. Putih. Terus ingat tidak? Tugas Bu Eka apa hari ini? Menggambar bunga sekitar kita. Besok, betul. Nah, setelah ini Bu Eka akan mengirimkan LKPD online di grup WhatsApp. Nanti anak-anak unduh dan kerjakan di kertas lembar. Kemudian hasilnya difotokan di WhatsApp. Oke? Ke WhatsApp Bu Eka. Oke? Oke. Ya. Setelah mengerjakan LKPD, Bu Eka akan mengirimkan link evaluasi pada Google Formulir. Teman-teman, sebelum kita mengakhiri pelajaran ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa dimulai. Selesai. Terima kasih Kakak Berdoa. Cika.